ketika menyikapi perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Indonesia ini entah mengapa tiba-tiba bermunculan dengan subur para ahli pengamat militer, para ahli ekonomi, pengamat Timur Tengah, dan bahkan para mufti-mufti karbitan. Mereka yang kemudian menyampaikan analisa-analisa yang sangat aneh, bertentangan dengan mayoritas ulama, dan mereka tidak peduli sama sekali ketika pemikiran mereka atau yang mereka katakan itu justru kontraproduktif, merugikan kaum muslimin dan menguntungkan pihak kufar dan munafikin. Mereka inilah seperti yang digambarkan oleh para ulama, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang berbicara tentang sesuatu yang bukan menjadi bidangnya, maka dia akan mendatangkan hal-hal yang aneh. Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan, walau sakata man la yadri laqalla khilafu bainal khalqi. Seandainya orang-orang yang tidak tahu itu mau diam, maka akan sangat sedikit terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia. Benar sekalipun, kalau tidak tepat pada tempatnya, suatu ucapan itu bisa menjadi fitnah. Sebagaimana ungkapan para ulama, likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Setiap tempat itu ada kata-kata yang tepat, dan setiap ucapan yang tepat itu ada tempatnya. Sesuatu yang benar saja tidak pada tempatnya itu bisa berbahaya, apalagi kalau tidak benar. Kita ambil contoh misalnya, ketika awal perjuangan rakyat Palestina dan kemudian Al-Quds dikuasai oleh penjajah Israel, salah seorang ulama Yordan yaitu Syekh Al-Albani, beliau berfatwa hendaknya penduduk yang ada di sekitar Yerusalem hijrah saja karena mereka tidak bisa lagi beribadah sebagaimana yang seharusnya. Walaupun fatwa ini keliru, tidak tepat dan ditentang oleh mayoritas ulama kala itu, tetapi paling tidak masih bisa diterima, karena hijrahnya itu bukan meninggalkan Palestina, tapi meninggalkan kawasan yang umat Islam tidak bisa beribadah, kemudian pindah ke tempat lain yang itu masih kawasan Palestina, bisa ke tepi barat atau ke Gaza. Dan kemudian lihatlah, mufti-mufti karbitan yang ada di Indonesia kemudian menangkap fatwa tersebut digunakan dalam konteks yang tidak tepat. Mereka mengatakan kaum muslimin yang ada di Palestina hijrah meninggalkan Palestina, padahal fatwa yang mereka comot itu tidak seperti itu. Ini kan sama dengan begini, ketika Surabaya diserang oleh tentara sekutu, kemudian ada 1-2 ulama misalnya mengatakan hendaknya kaum muslimin yang di Surabaya meninggalkan Surabaya saja, karena melawan sekutu yang bersenjata lengkap itu sama dengan bunuh diri. Pendapat ini masih bisa diterima meskipun bertentangan dengan mayoritas ulama, karena ulama menyerukan jihad, bela negara, mati-mati syahid. Namun sekarang bedakan, ketika perang sudah berkecamuk, kaum muslimin yang ada di Surabaya terlibat dalam pertempuran 10 November. Tiba-tiba ada yang berfatwa, kalian mati konyol di sini, musuh yang kalian hadapi terlalu besar, segera hijrah tinggalkan Surabaya. Bisa kita bayangkan, sudah dapat dipastikan fatwa ini tidak keluar kecuali dari antek-antek penjajah atau pengkhianat. Kenapa? Perang sedang berkecamuk, disuruh hijrah. Maka antum harus waspada yang ada di Indonesia ini. Apa yang antum sampaikan itu berdasarkan informasi yang kadang tidak valid, bukan dari A1 bahasanya. Kalau antum mengatakan misalnya Ikhwanul Muslimin itu teroris, anak petinggi Hamas yang berani membongkar borok-borok bagian petinggi Hamas yang membelotkan donasi perpecahan di antara para pejuang, itu semuanya bisa didiskusikan. Siapapun yang mau jernih berpikir akan bisa mendapatkan jawabannya dengan mudah tanpa perlu pembanding pemikiran. Misalnya, kalau bicara perpecahan, memang ini sudah menjadi penyakit dalam perjuangan. Akan ada selalu perpecahan, baik karena sebab kesalahpahaman atau mungkin adanya antek-antek pengkhianat yang kemudian memang memecah belah barisan kaum muslimin. Bacalah sejarah. Bayangkan kalau hal yang sama diterapkan ketika dulu kita berjuang. Gak usah bantu Indonesia. Kenapa? Antar pejuang ini bersengketa dengan pejuang itu. Ngapain dibantu? Mereka pecah belah. Kira-kira gimana perasaan antum? Kemudian tuduhan antum yang mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris dan sebagainya. Coba antum lihat fatwa-fatwa para ulama secara jernih. Jangan mengikuti media mainstream, media yang memang sudah dikelola oleh kelompok Zionis. Kita saja mencurigai seorang pemaksiat yang kemudian bisa jadi dia sudah bertobat. Kita harus berhati-hati. Lalu bagaimana dengan kelompok mujahidin? Lalu kita dengan serampangan dan sembarangan mudah memainkan lisan kita dengan data-data yang belum tentu terkonfirmasi kebenarannya. Saudaraku, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan bahkan apa yang ada dalam hatimu, semuanya itu akan ditanyakan kelak pada hari kiamat. Nasihat ini untuk diri saya pribadi dan kepada kita semuanya, orang-orang beriman. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikanlah pengingat, karena pengingat itu pasti bermanfaat bagi orang-orang beriman. Takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena kepingan-kepingan dunia Anda menyampaikan sesuatu yang merugikan kaum muslimin. Tidak sebanding apa yang Anda dapatkan dari dunia ini dengan balasan Anda kelak di akhirat. Anda akan dituntut pada hari kiamat oleh mereka yang sedang bersimbah darah berjuang membela agama Allah. Anda juga akan menanggung dosa-dosa orang yang tertipu dengan opini Anda. Ingatlah sabda Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta ketika dia mengatakan segala sesuatu yang dia dengar. Tidak semua yang kita dengar itu benar. Sekalipun benar, tidak semuanya harus kita sampaikan. Terlebih kalau itu merugikan kaum muslimin dan para mujahidin yang sedang berjuang.